لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Dalam kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Lain daripada itu, marilah kita berupaya sekuat tenaga untuk mengisi sisa-sisa hidup ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha sekuat tenaga menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimahullah, masih dalam suasana bulan Syawal. Kita teringat beberapa minggu yang lalu, sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Banyak pendidikan yang diajarkan melalui pendidikan puasa. Setelah itu kita menyambut bulan Syawal yang kita kenal dengan hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian rahimahullah, setelah kita menjalankan ibadah 1 bulan penuh, bukan berarti selanjutnya kita selalu santai-santai, kemudian kita selalu mengurangi nilai-nilai ibadah kita, tapi mari kita berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kefitrahan kita, untuk mempertahankan kesucian diri kita yang selama 1 bulan penuh kita berusaha memerangi hawa nafsu kita, tidak makan, tidak minum, tidak mengumbar kata-kata yang bertentangan dengan syariat agama Allah. Maka dalam langkah ke depan bulan Syawal sampai ke depan nanti, kita berupaya menjaga kefitrahan kita. Bagaimana caranya kita mengendalikan atau mempertahankan nilai kefitrahan kita, nilai kesucian kita? Yang pertama, hendaknya kita memperkokoh ketauhidan kita. Tanamkan akidah kita sekuat tenaga, bahwasanya dalam diri kita, akidah dalam hati kita, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ajaran yang paling dibenarkan oleh Allah, agama yang paling dibenarkan oleh Allah dan paling diakui oleh Allah, yaitu adalah agama Islam. Oleh karena itu, dalam menjaga kefitrahan kita, dalam menjaga kesucian kita, hendaknya kita berusaha sekuat tenaga di mana saja dan kemana saja kita berada, bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah tempat pengaduan kita. Allah hanyalah yang bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Siapapun orangnya, apapun upayanya, kalau tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang ini akan merusak akidahnya itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu adalah Esa. Esa artinya satu, artinya tunggal. Tunggal bukan berarti dari dua, dan tunggal tidak akan menjadi dua. Oleh karena itu, tanamkan keyakinan kita bahwasanya Allah ini tidak dari yang dua, tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan Allah tidak akan menjadi dua, yaitu tidak akan pernah selamanya punya anak, punya istri. Maka
timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat dan sedekah? Hadirin, semuanya ini jawabannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Kita melaksanakan sholat 5 waktu bukan berarti meningkatkan derajatnya Allah. Kita menjalankan puasa Ramadan bukan berarti menambah pangkat dan jabatan Allah. Kita banyak bersedekah bukan berarti menambah kekayaan Allah, tapi semuanya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Semakin kita aktif menjalankan ibadah, semakin kita rajin menjalankan sholat berjamaah, semakin aktif kita menjalankan sedekah, maka semuanya akan dikembalikan oleh Allah kepada panjenengan semuanya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang di muka bumi ini tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan hidupnya selalu senang-senang, dunia nafsunya belakang, itu pun tidak akan mudah stresnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap menjadi Tuhan, Allah tetap menjadi Zat yang Maha Kuasa. Dengan melakukan ibadah ataukah tidak, itu nanti kembali ke diri kita masing-masing. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang selama hidupnya tak ada patuh pada aturanku, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan aku berikan. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak nurut dengan aturanku, siap-siaplah kamu. Mungkin kebahagiaan aku berikan di dunia saja, tapi kelak di akhirat kalian akan dapatkan ancaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sekuat tenaga kita upayakan nilai-nilai ketakwaan kita pertahankan, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas ketakwaan kita, kualitas fitrah kita, selain kita banyak mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yang kedua, hendaknya kita banyak melakukan hubungan interaksi sosial. Artinya apa? Selama hidup di dunia, tanamkan sikap dan perilaku yang akhlakul karimah. Bagaimanapun juga, ini adalah suri teladan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Walaupun Rasulullah ini ahli ibadah, Rasulullah ahli berzikir, Rasulullah ahli sholat malam, tapi tetap urusan kepada manusia, Rasulullah selalu menghargai orang lain kepada siapapun juga. Tidak hanya sebatas satu kelompok, dua kelompok saja, tidak hanya sebatas sesama umat Islam, tapi bahkan di dalam masyarakat Rasulullah selalu menghargai sesama manusia, baik itu terhadap orang Islam atau terhadap orang di luar Islam. Suatu hari pernah saya ganti Aisyah. Pagi hari ditinggal Rasulullah keluar rumah untuk berdakwah. Sampai sore hari Rasulullah belum juga datang. Saya ganti Aisyah, ternyata diundang oleh tetangganya, yang mana tetangganya agamanya Yahudi. Undangan ini diajak undangan pesta pernikahan. Dalam pemikiran Aisyah, tentu orang ini menghargai saya, menghargai keluarga saya. Tentunya nanti pada saat undangan pesta ini, makanannya orang sebelah ini tentu luar biasa. Memang kenyataannya, karena yang undang orang kaya, walaupun agamanya Yahudi, tentu yang diundang adalah berbagai macam orang-orang yang ada di sekitar sana. Hanya Sayyidatina Aisyah yang tidak datang. Karena apa? Dalam pemikirannya, ngapain saya mendatangi undangan orang Yahudi? Bahkan suami saya belum juga kunjung datang. Sudah biarlah orang lain datang berbondong-bondong pesta, tapi saya duduk manis di rumah saja. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata sore harinya setelah acara selesai, tetangga yang punya hajat tersebut mendatangi Sayyidatina Aisyah sambil membawa kue, kalau bahasa sekarang mungkin kue pernikahan atau kue tar barangkali begitu. Karena yang bikin yang punya hajat orang kaya, tentu kuenya luar biasa lezatnya. Sebagian kue diantar ke rumah Sayyidatina Aisyah. Karena apa? Ini sebagai tetangga dekat kami. Hadirin begitu, diantar barang ini, kue ini diantar ke Sayyidatina Aisyah, kemudian orang ini pamitan pulang. Kemudian setelah orang ini pulang, Aisyah melihat di jendela, ternyata orangnya sudah masuk rumah. Barulah dia membuka, melihat ternyata ini kue yang dalam pemikiran Sayyidatina Aisyah ini tentu kue yang mahal. Selama ini kami belum pernah merasakan dan lihat kue yang semacam ini. Ini tentu mahal.
acara orang Yahudi. Kemudian tentu mereka itu hanya mengenal enak dan tidak enak. Tapi masalah halal dan haram tidak diperhitungkan. Masalah suci dan najis tidak diperhitungkan. Oleh karena itu buat apa kayak makan kue yang tidak jelas halal dan haramnya? Buat apa kayak makan kue yang tidak jelas najis dan sucinya? Yang jelas dalam pemikiran saya, karena ini yang masa orang Yahudi tidak kenal najis, tentu akan kemasukan barang najis walaupun minyaknya ataupun anaknya ataupun anaknya. Akhirnya apa? Tidak ambil pusing, kemudian saya tidak bisa ngambil tempat, kemudian kue dimasukkan dalam satu tempat, lalu dilemparlah ke sampah. Sambil menunggu kedatangan baginda Rasul. Kemudian sore harinya baginda Rasul datang mengucapkan salam. Begitu melihat Sayyidatina Aisyah, kelihatan mukanya ini agak sedih. Lalu dekatilah baginda Rasul Aisyah, saya mohon maaf atas keterlambatan saya pulang, sehingga saya tahu kamu hari ini belum juga makan. Di meja makan masih ada persediaan makan, tapi saya tahu kamu sebagai istri yang sholihah, kamu tidak mau makan sebelum bersama dengan saya. Tapi kelihatannya hari ini tidak sama dengan hari biasa. Kelihatan mukamu ini sedih. Ada apa Isa? Saya juga mohon maaf, andaikan mengganggu istirahat kamu di siang hari. Apa kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, suamiku yang aku cintai, yang saya pikirkan, yang saya sedihkan bukan karena engkau ya Rasul. Tadi setelah kau pergi dari rumah sampai hari ini, tadi sore itu ada tetangga yang mengundang kami untuk pesta pernikahan, dan saya tahu yang mengundang itu adalah orang kaya. Kemudian saya tidak hadir ya Rasul karena saya tahu yang undang orang tidak kenal, tidak ngerti najis, tidak ngerti suci, kenalnya cuma bersih dan baik saja. Terus tetangga itu ternyata selesai acara ya Rasul, kemudian kesini ya Rasul bawa kue. Kuenya begitu lezat, lihat baunya saja sudah luar biasa. Terus di mana kuenya sekarang? Karena bagus karena Thomas Alisa, ya Rasulullah kami takut perut saya kemasukan barang najis. Loh, kok bisa begitu? Ya karena dia itu yang punya adat kan orang Yahudi, tidak kenal suci, tidak kenal najis. Sehingga pas saya takut dalam darah daging saya kemasukan barang najis, kemasukan barang haram. Akhirnya apa? Setelah orangnya pulang, kuenya saya masukkan ke dalam bak sampah ya Rasul. Bahkan saya injak-injak jangan sampai ketahuan orang lain, supaya gak dimakan orang lain. Apa kata baginda Rasul? Saya dapat Aisyah istriku yang aku cintai. Alhamdulillah kamu punya pendirian semacam itu. Apa itu salah ya Rasul? Tidak. Tapi seandainya saya di mana saja, apalagi di rumah capek-capek, kemudian ada orang ngasih makanan, siapapun orangnya, tentu tidak akan sedikit pun yang tersisa dalam meja itu. Semuanya akan habiskan. Mendengar jawaban semacam ini, Sayyidatina Aisyah langsung menangis. Di hadapan bantuan Rasulullah, ya Rasul, suamiku saya mohon maaf. Berarti sikap saya ini salah ya Rasul. Bukan, kamu tidak salah. Tapi seandainya ada orang ngasih makan kepada saya, ketempatan itu makanan yang mahal, tentu tidak akan sedikit pun yang aku sisakan. Semuanya akan saya masukkan dalam perut saya. Tambah nanti saya tidak Aisyah. Kamu tidak salah karena kamu tidak tahu. Tapi kenapa saya mengatakan begitu? Islam punya cara. Hargailah tetangga, hargailah orang lain. Bagaimana tadi andaikan kau buang ke dalam sampah kue tersebut, kemudian ketahuan pembantunya orang tersebut, sehingga pembantunya lapor kepada tetangga itu, apa kamu tidak dimarahi atau akan tidak menjauhkan dirimu kepada tetangga itu? Ya ya Rasul, saya tidak apa-apa, kamu tidak salah. Besok-besok kalau ada orang lagi ngantarkan makanan, jangan ditanya najis ataupun tidak najisnya. Jangan ditanya soal halal dan haramnya. Yang penting kamu tidak minta orang lain yang membahagiakan kita, bahagiakanlah mereka. Caranya bagaimana? Sebelum kamu makan, ambillah pisau dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan itu yang harus terjadi dia, supaya kamu lolos dari hati yang tidak tenang tadi. Inilah pelajaran yang sangat berharga hadirin. Baginda Rasul mengajarkan semacam ini. Tapi kita harus hati-hati di zaman akhir-akhir ini. Kadang-kadang orang saling mengumbar fitnah, saling menjelekkan satu dengan yang lain, saling tidak menghargai antara satu dengan yang lain. Kuasa pendidikan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk menjaga ketakwaan kita, menjaga kuasa
urusan kita kepada Allah, sholat 5 waktunya kita jaga dengan baik. Ya. Kemudian puasa-puasanya pun zikir dan doanya kita jaga dengan baik. Urusan sesama manusia pun juga kita harus menjaga dengan baik. Urusan batin, urusan lain tetap harus kita perhatikan. Karena apa? Allah sendiri mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba yang Maha Pengasih. Siapa mereka? Orang yang dikasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh rasa tawadu, berjalan di muka bumi selalu menghargai orang lain. Andaikan ada orang setinggi apapun ilmunya, derajatnya setinggi apapun, makanya setinggi apapun, kekayaannya setinggi apapun, sebanyak apapun, kalau sikap dan perilakunya di tengah-tengah masyarakat tidak saling menghargai, silakan kalian mengundurkan diri, misalkan dari mereka, agar supaya keimanan kita tidak tergoda. Karena apa? Allah yang mengatakan, kalau kamu ingin disayang oleh Allah, maka selama kamu hidup di dunia, kalau yang sunnah adalah berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati, tidak menonjolkan saya orang ini, tidak usah. Artinya apa? Hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah orang yang lebih rendah. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu yang kedua, alladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang-orang yang disayang oleh Allah setelah bersikap berperilaku yang baik, berlaku yang santun. Yang kedua, apabila kamu dicaci maki dengan orang-orang yang bodoh, yang belum tahu siapa kamu sebenarnya, maka dibalaslah dengan kata-kata yang baik. Doakanlah mereka. Dan ini dipraktekkan oleh baginda Rasul pada waktu hijrah ke kota Yasrib, ke kota Madinah. Sayyidina Umar sebagai pendamping Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Utsman juga ada di samping Rasulullah. Di tengah perjalanan ternyata banyak hambatan, banyak ocehan-ocehan yang sengaja merendahkan martabat Rasulullah. Sayyidina Umar memberanikan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau begitu sabarnya ya Rasul, melihat caci makian orang-orang Yasrib, orang-orang Taif juga begitu ya Rasul, banyak menghina engkau, banyak merendahkan engkau. Bahkan tidak cukup dengan itu, jalan menuju ke Madinah pun juga banyak yang dinodai, banyak duri, banyak kotoran. Mereka sengaja agar supaya engkau dan rombongan ini tidak jadi ke kota Madinah. Terus apa Sayyidina Umar? Ya Rasul, izinkan kami ya Rasul, saya akan keluar dari barisan ini, akan saya hadapi orang-orang Yasrib, akan saya hadapi orang-orang Taif, siapapun orangnya yang melecehkan engkau, yang hina engkau, akan saya habisi ya Rasul. Biar saya mati dah apa sabilillah. Tapi jangan sampai kau sebagai guru saya lalu dilecehkan oleh orang lain. Apa kata baginda sambil terserbai Sayyidina Umar, saya tahu kamu ini orang yang tegas, orang yang disiplin. Tapi tolong pikirkan yang kedua kalinya. Kalau sampai sekarang saya izin untuk mendatangi mereka, sampai terjadi bunuh-membunuh di antara kalian, ya kalau yang mati semuanya laki perempuan dan anak-anak. Kalau yang mati yang laki-laki. Padahal dalam Islam dilarang membunuh yang kecil, dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh orang yang lemah. Sekarang kau berhadapan dengan orang laki-laki yang gagah perkasa, kemudian mati. Kamu pikirkan setelah orang itu mati, bagaimana nasibnya istrinya, bagaimana nasib anak-anaknya, siapa yang dimakan, siapa yang punya tanggung jawab. Terus bagaimana? Sudah, jangan kau teruskan. Modal kita serahkan saja kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah selalu mengajarkan kepada Sayyidina Umar dan sahabat yang lain, setiap kali berdoa selalu mengikutkan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, pada orang-orang Yasrib ya Allah. Karena apa? Mereka mencaci maki saya itu bukan karena kebodohan mereka, tapi mereka memang benar-benar belum tahu siapa saya sebenarnya. Oleh karena itu kami tidak akan mampu berikan hidayah ya Allah. Kami hanya sebatas untuk hijrah atas perintah Engkau ya Allah, yang bisa membolak-balikkan hati mereka dari Engkau ya Allah. Oleh karena itu berilah hidayah mereka ya Allah. Karena apa? Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang belum tahu apa-apa ya Rasul. Hadirin jamaah sekalian, rahimahullah, inilah dalam rangka untuk menjaga kefitrahan kita, kesucian diri kita. Oleh karena itulah kesempatan bisa hari ini setelah kita menjalankan ibadah kepada Allah selama di bulan suci Ramadan, kita kembali kepada fitrah, maka
kemudian kita dari hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lain, kita saling menghormati, saling menghargai antara perbedaan satu dengan yang lain. Insya Allah dengan demikian Islam di tengah-tengah masyarakat kita dan lingkungan kita akan dikenal positif terhadap masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke depan mudah-mudahan kita diberikan semangat yang terima oleh Allah, kesehatan yang terima, sehingga saya akan bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.